Jadi walaupun sudah ngerjakan sholat fardu, waktunya sholat qobliyah masih ada. Misalnya ada orang ke masjid, masjid sudah qomat, jamaah zuhur, ente baru datang, ya sholat aja ikut jamaah di masjid tadi zuhur. Sekaligus diniati, kalau baru wudhu diniati sunatil wudhu, diniati tahiyatul masjid, nggak ada masalah. Ya, nggak masalah. Ya. Setelah itu apa? Setelah itu sekaligus diniati apa tadi? Tahiyatul masjid sama sunatul wudhu, sekaligus sholat fardu, sholat zuhur misalnya, nggak ada masalah, digabung nggak apa-apa. Setelahnya selesai, ya, sholat qobliyah 4 rakaat, bukan qadha itu tetap ada. Kenapa? Karena habisnya waktu sholat qobliyah itu dengan keluarnya waktu sholat fardu. Jelas ya? Kalau ba'diyah masuknya kapan? Kalau ba'diyah masuknya setelah masuknya waktu sholat fardu. Jadi kalau belum sholat fardu mau sholat ba'diyah nggak bisa, belum sholat zuhur mau ba'diyah zuhur nggak bisa, nggak bisa. Masuk dengan masuknya sholat fardu, keluar dengan keluarnya waktu sholat fardu. Itu kalau ba'diyah. Jadi walaupun setelah sholat zuhur mau qobliyah, sekali lagi itu bukan qadha tapi ada. Setelah sholat isya misalnya, tadi sebelum sholat isya belum qobliyah, mau qobliyah setelah sholat isya, gak ada masalah, itu juga masih ada. Cuma kalau setelah sholat asar sama setelah sholat subuh, untuk ihtiyaton dan juga para salaf, ya, para habaib, ulama-ulama Hadramut, mereka setelah sholat asar sama setelah sholat subuh tidak mau mengerjakan sholat apapun kecuali kalau sholat jenazah, ya. Kenapa? Karena ada pendapat yang menyatakan, ya, semua sholat itu diharamkan setelahnya sholat subuh dan setelah sholat asar. Walaupun pendapat muktamadnya itu sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab, atau sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, seperti sholat sunnah safar, itu sebabnya mutaakhir, sholat dulu sunnah baru pergi. Atau seperti sholat sunnatil ihram, itu sebabnya mutaakhir, ya, sholat dulu baru niat ihram, ya. Maka itu yang muktamad, jelas tidak boleh dikerjakan setelahnya sholat subuh dan sholat asar. Karena setelah sholat subuh dan sholat asar itu, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, termasuk 2 di antara 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir atau yang nafil mutlak, yang tidak punya sebab atau tidak punya waktu. Termasuk sholat tasbih, itu termasuk hukumnya nafil mutlak, tidak punya sebab, tidak punya waktu, maka harus dihindari di 5 waktu yang diharamkan tadi, ya. Mudah-mudahan jelas. Jadi kalau mau ihtiyaton, setelah sholat subuh jangan qobliyah subuh sudah. Setelah sholat asar jangan qobliyah asar, karena memang nggak sempat, ya, mungkin diqodhoi di waktu lain, nggak ada masalah. Ya, ini saja mungkin, mudah-mudahan manfaat, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan baik di bulan Ramadan atau nanti di luar Ramadan, selama Allah masih berikan kepada kita sisa hidup di atas dunia ini. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sholatul witri, ya, sholatul witri, kemudian juga nanti sholat duha dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.